salam dan bahagia. Selamat bertemu dan bergabung di channel JIT Kastokastari. Saya sekarang berada di kampus Universitas Sarjana Data Mahasiswa di Jalan Badian, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Hari ini ada diskusi bedah buku berpaling ke sistem Among karya Ki Bambang Widodo yang dibedah oleh Profesor Sutrisna Wibawa dari Dewan Pendidikan DIY, kemudian Dr. Andes Oktolambito MPD dari SK Kedaulatan Rakyat, dan dimoderatori oleh Dr. Hajar Pamadi. Ikuti video kegiatan tersebut. Semuanya yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya memulai membuka wawasan tentang saya Bambang Widodo. Saya sebagai penulis buku berpaling kepada sistem Among, bunga rampai, ketamahasiswaan, permusiuman, dan kemasyarakatan. Buku berpaling ke sistem Among apa sih? Jadi begini, kita ini sudah 2 tahun ini saya diwacanakan di Taman Siswa SBII bagaimana mengimplementasikan sistem Among yang itu memang merupakan sistem pendidikan di Taman Siswa. Among pada prinsipnya apa? Sistem yang dicetuskan Ki Hajar, kemudian sistem anak diperlakukan sebagai jadi ngomong kita anak itu, jadi Taman Siswa itu bagaimana ngomong, kemudian ngomong, memperlakukan anak didik itu sebagai anak sendiri, jangan sebagai rumah kedua. Iya, sekolah sebagai rumah kedua pendidikan, karena di rumah juga di masyarakat itu sangat hebat itu, menandai bahwa sejak 3 Juli 1922 Taman Siswa menanamkan benih-benih jiwa kemerdekaan. Nah sekarang ini boleh dikatakan buku ini sesungguhnya untuk mengingatkan kembali bahwa punya sistem yang itu harus diaplikatif gitu ya. Iya. Sesuai dinamika itu ya. Kok sampai terlupakan gitu loh. Taman Siswa sudah 101 abad kok lupa dengan pendidikan sistem Among. Mungkin ikut dengan sistem-sistem yang lain kurikulum terbawa oleh kurikulum yang terbawa arus ya. Iya, terbawa arus, padahal itu kita dulu Taman Siswa terbawa arus. Iya, terbawa arus, sehingga padahal Taman Siswa kan pelopor pendidikan nasional. Tentu apalagi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional diakui oleh pemerintah, tentu Taman Siswa harus meneruskan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, begitu Mas Jayadi. Jadi buku ini memang bunga rampai, jadi saya tulis di opini KR sejak 2007 sampai 2002, dan itu setiap tanggal 3 Juli saya selalu mengingatkan jangan lupa mahasiswa itu sistem pendidikan, sistem Among itu yang baik itu jangan sampai orang ngeli atau gimana, jangan terbawa arus tapi harus punya karakteristik dan jati diri ketamahasiswaan. Iya gitu kan, intinya sebenarnya seperti itu. Iya, jadi bagaimana Taman Siswa itu menanamkan nilai-nilai kemerdekaan melalui pendidikan kesenian, kemudian kemandirian. Baik, saya Oktolambito, pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat dan kjogja.com. Kebetulan kali ini saya diminta untuk menjadi salah satu pembedah buku ini berpaling kepada sistem Among. Saya tertarik karena bagaimana pendidikan sekarang ini beralih ke sistem Among ya. Artinya
bahwa sebenarnya sistem Among ini adalah awal-awal yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Kalau kemudian disebutnya oleh Cak Nun itu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah koki koki dari pendidikan kita itu. Cuman kebetulan yang kita nikmati sekarang itu dari Barat, karena kebetulan menterinya juga pendidikan dari Barat. Dan apa yang dilakukan Pak Menteri, misalnya Merdeka Belajar itu misalnya, itu sebenarnya juga itu adalah sistem yang digunakan oleh teman siswa dulu, gitu ya. Jadi itulah yang kemudian menurut saya menarik sekali kalau kita kembali ke sistem, misalnya seperti Merdeka Belajar ya. Kemudian itu juga masalah-masalah yang kemudian misalnya link match itu kan sebenarnya adalah galian-galian dari sistem yang digunakan oleh Ki Hajar. Nah, karena itu mari kita adalah seorang yang pernah menggeluti ya, dia keluarga taman siswa, dia betul. Kemudian di tulisan ini hampir mayoritas adalah tulisan-tulisan mengenai taman siswa. Saya membagi kedaulatan rakyat yang ditulis di kedaulatan rakyat, tetapi ada juga dokumen-dokumen taman siswa. Jadi mayoritas adalah yang ditulis di kedaulatan rakyat, termasuk juga Mas Bambang ini menulis kaitannya dengan media. Nah, karena dia pernah menjadi dia mengelola PWI, kemudian dia menjadi sekretaris PWI. Waktu itu menjadi sekretaris saya ketika saya menjadi ketua PWI. Kemudian juga Mas Bambang ini saya lihat dia aktif juga di, misalnya pernah di KPID, makanya dia tulisannya adalah menulis tentang penyiaran misalnya gitu. Kemudian kalau di media itu sendiri tulisan-tulisan dia adalah mengingatkan bahwa media itu harus independen. Saya kira itu wajar ya, media memang harus benar, apalagi waktu itu ditulis menjelang pilkada, pemilu. Nah, ini juga sangat pas dengan momentum sekarang, karena menjelang tahun politik 2024 ini sudah dimulai sekarang ini, sehingga media harus betul-betul waspada, harus betul-betul bisa mengemas mana ini hoax, mana ini ulah partai politik yang sengaja memang membuat situasi demikian. Nah, itulah sebabnya kita mengamati buku ini bisa direaktualisasi. Dan saya mendukung bahwa memang Tutwuri Handayani ingat suatu ada trilogi tadi itu perlu diaktualisasi. Dan sebenarnya juga Mas Menteri ini juga mengaktualisasi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita terus harus mencari. Nah, ini tantangan bagi taman siswa untuk bisa mengaktualisasi Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar Ki Hajar Dewantara dan tidak ada yang lain. Jadi begitu kita mendengar kata sistem Among ya, atau Among sistem, pasti larinya ke Ki Hajar. Dan itu konsep dasar yang namanya Merdeka Belajar ya, itu berangkat dari sistem Among, terutama adalah Tutwuri Handayani. Dan kita ketahui bahwa Tutwuri Handayani ini menjadi slogannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya. Dan bagaimana mengimplementasikan sistem Among ya, saya kira lewat buku-buku ini. Dan sistem Among yang ada di dalam buku ini, meskipun hanya ada satu tulisan tentang sistem Among, tetapi implementasinya itu ada di tulisan-tulisan yang lain. Buku pendidikan ya? Ya, termasuk termasuk artikel yang lain yang ditulis oleh Pak Bambang. Ini juga diilhami oleh sistem Among itu. Ya, nah di pendidikan terutama adalah pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini sistem Among ini sebenarnya lagi digalakkan dengan program Merdeka Belajar itu. Nah, diharapkan Merdeka Belajar ini benar-benar memberikan keleluasaan, memberikan otonomi pada anak-anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sistem Among sebenarnya tidak perlu terbawa arus oleh kurikulum kan berganti-ganti gitu ya? Ya, kurikulum boleh berganti, tetapi metode sistem itu tetap bisa berjalan. Gitu ya? Iya. Tidak perlu ikut arus. Tidak perlu ikut arus. Atau bahkan konsepnya taman siswa dengan SBI itu sifat bentuk irama isi itu mungkin justru harus saya kira harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Ki Hajar kan menyebutkan juga bahwa kebudayaan itu kan berkembang, mengikuti arus perkembangan ya. Ya, terutama adalah terutama adalah alam dan zaman kan, menurut konsep Ki Hajar. Ya, dan
di program studi S2 Pendidikan Dasar, ya sistem Among itu menjadi salah satu teori pendidikan Ki Hajar yang kita kembangkan. Baru saja kan Prodi Dikdas dapat akreditasi unggul, ya karena antara lain mengembangkan itu, Mas. Turun, Bro.